Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi. Tamu kita kali ini adalah salah satu inisiator dari program Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Siapa dia? Oke, kita sambut saja langsung. Pak Evi Saifuddin. Ya. Tua banget ya manggil. Bebas aja, bebas santai ya? aja. Maka. Sorry nih Kak, saya harus copot masker biar enak. Iya. Tapi saya insya Allah aman kok. Ya, saya juga baru divaksin kemarin, tapi demi keamanan bersama kan katanya harus pakai masker. Oh iya betul. Hand sanitizer juga ada di kita, jadi prokesnya kita tetap lalu. Aman lah ya. Mudah-mudahan aman. Aman. Kita sudah lama ini nggak ketemu bareng setelah kemarin sempat ada jeda itu ya. Jeda. Cukup panjang jedanya itu ya. Lumayan, 3 bulan lah. 3 bulan jeda, kemudian ada proses rotasi mutasi dan memaksa ya. Memaksa Kak Eping ini pindah. Meninggalkan program ini ya. Jadi tamu sekarang. Kacau. Iya karena jadi Cacahan Literasi ini kan awalnya adalah hasil diskusi dengan beberapa teman-teman ya, termasuk Nidu CS di teman-teman laboratorium Banten Girang ya. Karena pada saat itu, ini cerita saja dulu ya teman-teman. Jadi pada saat itu intinya datanglah musibah wabah COVID-19 ya, yang membuat kita itu jadi semacam ada keterbatasan untuk melakukan aktivitas jet lag gitu ya. Akhirnya setelah kita diskusi panjang lebar itu ya, ketemulah beberapa ide. Salah satunya adalah Cacahan Literasi dan apa lagi satunya Kak dulu itu? Diskusi Zoom yang diskusi melalui Zoom tapi berseri. Itu juga Girang sampai ya? Diskusi Girang. Itu lumayan sampai 36 seri kalau nggak salah. 36 seri dan itu berbicara tentang banyak hal ya. Tentang kebantenan. Tentang kebantenan. Diskusi sejarah tepatnya kali ya. Ya banyak sejarah dan budaya, tapi tidak lepas juga ada misalnya kita ke hukum, ke Pancasila, tergantung ketersediaan narasumber sebenarnya. Saya waktu itu sempat berpikir apakah Cacahan Literasi ini akan dilanjutkan atau tidak, karena biasanya kan ada pergantian posisi, pergantian pejabat, dan itu sebenarnya hal yang wajar ya. Program biasanya kan juga akan berubah, ternyata tetap jalan. Pandemi ini kan memaksa kita untuk melakukan sesuatu, melakukan adaptasi terhadap realitas yang hari ini berlangsung. Kita sebagai birokrat atau ASN kan gaji jalan terus, masa nggak berproduksi? Iya kan? betul. Kalau tidak ada produksi, tidak produktif, ya kita makan gaji buta. Makanya langkah-langkah yang mungkin di dalam situasi pandemi itu kita coba lakukan. Misalnya ya tadi ini kita menyediakan diskusi semacam talkshow yang kemudian bisa dikonsumsi oleh orang lain dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Walaupun ada banyak hal lain yang kita lakukan, yang mencoba mengisi ruang perpustakaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang terbaru itu kita coba padukan antara bedah buku dengan musik. Judulnya Literasik. Berliterasi tapi sambil asik-asik. Literasi sambil asik-asik. Itu baru tahap coba-coba. Ke depan kita coba misalnya layanan perpustakaan, klinik pustakawan namanya. Mungkin ada beberapa pengelola perpustakaan yang ingin memperdalam soal perpustakaan, sementara kita terbatas oleh situasi pandemi. Kita coba bikin video dan lain sebagainya, pengantar untuk itu. Oke, ini kayaknya udah mulai masuk konten tupoksinya jabatan yang baru ini ya? Belum? Kalau saya dulu memang di pembudayaan kegemaran membaca. Kita flashback ke belakang dulu lah ya. Promosi kegemaran membaca. Karena ngap juga nih. Karena misalnya kalau perpustakaan itu kan bicara soal itu hanya alat. Tujuan utamanya adalah bagaimana membuat masyarakat berdaya. Menyediakan buku, meningkatkan kesadaran membaca, meningkatkan pengetahuan, dan membuat masyarakat itu
tumbuh menjadi masyarakat yang berdaya, yang bisa bersaing, dan kemudian paling tidak kemudian dia menjadi masyarakat yang produktif dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan profesi yang digelutinya gitu. Perpustakaan menyediakan itu. Kalau soal literasi bahwa baca tulis, kayaknya sudah selesai di tahun 90-an deh. Tahapannya sudah selesai lah. Anggaplah hari ini sudah, paling yang tersisa adalah nenek-nenek mungkin yang sisa-sisa zaman dulu yang hari ini masih berkesempatan itu mungkin tidak bisa baca tulis. Tapi saya pikir generasi tahun 60-an, 50-an ke sini sudah bisa baca tulis lah. Hampir semua orang bisa pegang HP. Kalau sudah pegang HP kan mesti baca. Pasti baca itu ya. Bisa baca. Jadi itu sudah selesai kalau menurut saya. Artinya memang tahapan literasi untuk pengentasan buta aksara itu sudah selesai ya. Oke, jadi teman-teman biar teman-teman itu mungkin nggak bingung ini sebenarnya siapa tamu kita yang diundang itu ya. Jadi tamu kita itu kebetulan dulunya adalah kepala seksi di pembudayaan dan kegemaran membaca. Pada saat itu kitalah yang membuat program cacahan literasi ini itu. Nah, hari ini kebetulan beliau diamanahi itu ya dengan jabatan baru ya sebagai kepala bidang di layanan ya. Ini masalah ini panjang namanya. Apa? Deposit, pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan. Kalau nggak salah nih, panjang banget. Saya juga nggak hafal. Baru 2 bulan. Nama bidang. Oh, baru 2 bulan. Baru 2 bulan dilantik gitu ya. Belum 2 bulan juga. Ya, mau 2 bulan. Mau 2 bulan. Kak itu ya, dari posisi baru ke posisi baru ini itu ya. Sama lah kemarin saya juga waktu ngundang Pak Kadis juga menanyakan lah dari posisi baru ke posisi baru ini otomatis kan ada proses penyesuaian baru, kemudian ada hal-hal baru yang mungkin kewenangannya juga bertambah kan. Berbeda, bukan bertambah. Berbeda itu, bahkan bertambah itu kan karena secara strukturnya kan jauh lebih tinggi itu ya. Nah, ada sesuatu yang dalam proses penyesuaiannya ini gimana Kak? Kemudian kan dulunya itu ngomongin soal kegemaran membaca yang semua programnya itu harus mendorong ke arah sana, sekarang itu fokus pada deposit dan pelayanan itu. Ya. Kalau dulu saya itu mempunyai tupoksi untuk melakukan promosi perpustakaan, kegemaran membaca dan lain sebagainya. Jadi sifatnya lebih ekspansif keluar. Gitu. Bagaimana membangun jaringan kepada komunitas, bagaimana kemudian berada dalam kegiatan-kegiatan yang ada di luar dinas, bukan di kantor. Nah, perubahan yang paling ketara adalah ketika saya itu harus fokus menyediakan layanan yang memang dibutuhkan oleh pemustaka, dalam hal ini masyarakat, pelayanan perpustakaan. Layanan itu kan, di layanan itu ada tiga seksi. Pertama, layanan kita berada dalam ruangan ini, layanan perpustakaan, layanan multimedia. Layanan multimedia itu juga termasuk di dalamnya adalah penyiapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung terhadap proses pelayanan perpustakaan. Yang ketiga tentunya pengembangan koleksi, pembelian buku dan lain sebagainya yang kita olah dengan kriteria tertentu gitu, misalnya buku apa yang dibutuhkan hari ini dan lain sebagainya, itu diolah di deposit sebelum turun ke sini nih. Jadi hulunya itu di deposit, beli buku, diolah, baru turun ke sini. Jadi saya itu sekarang itu lebih fokus bagaimana membuat layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara kan hari ini perpustakaan itu orang nggak boleh datang. Ya, itu yang mau saya tanyain sebenarnya. Orang nggak boleh datang, tidak boleh ada kerumunan, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kami ya, untuk memberikan layanan di tengah pandemi. Nah, itu Kak, kan posisi ketika Kak Epi ini masuk ke dalam bidang deposit dan layanan ini kan dalam situasi yang memang proses pelayanannya itu berbeda 180 derajat dengan kondisi ketika kita belum
pandemi COVID-19. Oke, kalau kemarin waktu di jabatan sebelumnya kan karena memang programnya sudah jalan itu ya. Kita menggunakan pendekatan berbasis teknologi lah katakan begitu. Nah, ini kan untuk layanan itu kan lebih complicated itu kan. Ditambah ada pandemi. Nah, hal-hal apa sebenarnya Kak yang coba ingin dibangun itu ya sehingga itu bisa juga menjadi terobosan sekaligus juga tetap masyarakat itu mendapatkan haknya untuk dilayani dalam hal kaitannya dengan akses yang ada di dalam perpustakaan ya. Pada bulan pertama, hari pertama saya masuk ke dalam bidang layanan, yang dipikirkan memang itu bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi. Nah, kita coba sebenarnya sudah terpikir bahwa pelayanan itu bersifat online. Nah, tapi itu juga harus mensyaratkan kerapihan administrasi di sini. Sebenarnya kita punya OPEC. OPEC itu bisa diakses di luar, gitu. Nah, kita punya itu. Tetapi apakah ketika buku ini setiap tahun di stok Opnam ada berapa. Nah, kita sedang melakukan itu. Kita coba tata bahwa misalnya buku yang sedang dalam peminjaman berapa, sehingga ketika orang mencari lewat OPEC buku komunikasi politik misalnya karya siapa itu tidak sedang dipinjam misalnya ada. Nah, kita coba itu. Jadi kita coba menyediakan layanan online nanti jika itu juga disetujui sama pimpinan tentunya ya. Kita akan bersurat dan lain sebagainya. Ketika secara administrasi di sini sudah siap. Hari ini kita sedang running untuk menyelesaikan menata kembali buku itu apa aja yang siap dipinjam. Jangan sampai ketika misalnya masyarakat meminjam, bukunya nggak ada, sedang di luar misalnya. Nah, itu yang sedang kita tata. Kan buku itu ada beberapa misalnya, ada yang sedang dipinjam, ada yang rusak, ada yang hilang kan. Nah, ini yang hilang yang repot ini, yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau yang sedang meminjam, sudah lama tolong kembalikan, masih banyak yang butuh. Sorry ya. Jadi ini pada teman-teman yang sedang meminjam tolong dikembalikan, kasihan orang lain sudah membaca. Emang ada ya? Ada beberapa memang yang kita tidak diketahui keberadaannya. Kita sedang lacak, kita coba misalnya kan di kartu perpustakaan itu ada nomor telepon. Ya, ada. Kita coba hubungi nanti. Dan nomor ID juga ada kan? Nomor ID perpustakaan ada. Cuman masalahnya kan karena saya punya nih anggota perpustakaan tuh. Nah, masalahnya mahasiswa. Mahasiswa itu pindah-pindah. Oh iya betul. Nah, itu masalahnya. Terus HP-nya agak sering ganti, kan runyem. Nah, itu sering jadi persoalan. Ada juga buku yang rusak gitu. Kalau gitu buku sudah masuk kategori rusak, kita coba geser. Supaya tidak bisa dipinjam. Polanya gimana? Sebenarnya kita sudah punya konsep untuk misalnya gini, orang lewat OPEC ke dalam satu nomor tertentu meminjam buku A misalnya. Kita sediakan, dia datang, gesek, pulang, langsung pulang. Oke, Kak mungkin bisa dijelaskan apa sih layanan tertutup itu? Layanan tertutup itu pemustaka hanya melakukan peminjaman, tapi tidak membaca di sini. Gitu. Di dalam sini ya? Di dalam sini. Jadi prosesnya mereka memesan buku yang mereka butuhkan. Mereka kan bisa cari di OPEC itu buku apa saja yang tersedia di sini. Jadi kebutuhannya misalnya soal sosiologi apa aja, walaupun lebih spesifik misalnya kalau buku sejarah misalnya tentang Tuti Pujiastuti pergundikan. Bukan pergundikan. Kalau Tuti Pujiastuti itu runtuhnya Banten gitu, kota Banten lama. Itu harus spesifik Tuti Pujiastuti. Nanti nongol muncul di sistem itu ada berapa tersedia, yang terpinjam berapa. Nah, ketika dia memutuskan untuk minjem buku A, buku B, dia kirim WhatsApp untuk meminjam buku dan buku kan ada batas ya untuk peminjaman itu ada hanya sekitar 2 kalau nggak salah. Nanti petugas kita yang ngambil buku itu dan disediakan di depan. Nanti si peminjam itu datang ke sini untuk mengambil. Daftar, dengan kartu anggota pulang, gitu. Kecuali misalnya dia membutuhkan kan ada Banten Corner di Gata, ada ruang referensi juga, itu kan nggak bisa dipinjam, terus dilihat.
Tapi kemarin kan kata Pak Kadis bahwa itu dibuka, silahkan aja bagi para peneliti. Kan itu mereka diperuntukkan untuk para peneliti, ya mangga gitu. Tapi dengan kapasitas yang juga terbatas. Terbatas dengan protokol kesehatan yang cukup ketat gitulah. Oke, Kak, sebenarnya di luar urusan ada pandemi atau tidak ada pandemi sebenarnya, layanan di perpustakaan sendiri itu sebenarnya diproyeksikan untuk apa gitu ya? Apakah juga ini juga masih terkait dengan misalnya tadi bahwa capaiannya adalah masyarakat itu jadi aware terhadap bahan bacaan, terhadap ilmu pengetahuan sehingga dia jadi terberdaya itu? Ya, kalau tujuan utamanya sih sebenarnya bagaimana membuat peningkatan terhadap budaya baca masyarakat. Jadi kita menyediakan fasilitas yang membuat masyarakat bisa membaca. Tapi jauh lebih daripada itu sebenarnya, ketika mereka membaca itu adalah peningkatan kapasitas kita. Ya, betul. Ruang pendidikan kita adalah ruang pendidikan formal yang terbatas oleh waktu. Misalnya SMA 1, 2, dan 3 tahun. Ya. Dia harus lulus atau keluar kan? Ya. Atau misalnya nambah. Tapi jarang sekali kan orang yang tidak naik. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika seseorang memegang ijazah S1, apakah kapasitasnya sesuai dengan itu? Ya. Apa dia hanya menyelesaikan tugas-tugas dari dosen? Nah, ruang itu yang harusnya diisi oleh perpustakaan untuk melakukan pengayaan kapasitas anak bangsa ini, sehingga ijazah yang mereka miliki itu setara dengan kapasitas yang dia miliki. Apalagi kan ketika misalnya kita bicara soal literasi itu tidak hanya baca tulis. Ya. Ada 4 tahap literasi itu. Pertama, tahapan pertama dia mengumpulkan bahan bacaan. Mengumpulkan. Baru mengumpulkan ya. Mengumpulkan bacaan, dia beli buku, baca gitu kan. Kemudian yang kedua, dia sampai pada tahap selanjutnya adalah dia memahami yang tersirat dari buku itu, tersirat maupun tersurat dari buku itu. Berarti otomatis dibaca dong? Dibaca dong. Atau dibaca judulnya aja? Bisa jadi, gitu kan. Atau yang belakangnya itu yang paling cepat. Yang ketiga, bagaimana dia kemudian mengemukakan ide dari bahan bacaan yang dia miliki. Nah, ini yang keempat yang penting, bahwa tahapan keempat literasi itu bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu mampu memproduksi sesuatu untuk kehidupan dia. Misalnya dia baca soal menanam cabai, dia tanam cabainya. Bagaimana cabai itu menjadi tumbuh baik, dijual dan lain sebagainya, sehingga berdampak terhadap kehidupan dia. Atau misalnya dia baca buku tips menanam cabai, kemudian dia reproduksi ulang sehingga jadi bahan bacaan baru gitu. Bisa juga begitu? Bisa jadi. Ya, produknya itu kan bisa dikonsumsi oleh orang lain, baik dalam bentuk produk, misalnya kalau cabai bentuk cabai, atau misalnya pengetahuan baru yang bisa dia sampaikan ke orang lain. Itu yang tahapan yang konon kabarnya di Eropa itu sudah begitu, kata kepala Perpusnas. Perpustakaan itu harus bisa berkontribusi terhadap keberdayaan orang, produktivitas seseorang. Dia tidak hanya menjadi sumber informasi atau sumber pengetahuan saja ya. Tapi dari sumber pengetahuan itu bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan katakan nilai tambah baik secara pengetahuan maupun material mungkin barangkali. Iya. Jadi perpustakaan itu harus memberi dampak kesejahteraan, berdampak terhadap kesejahteraan dirinya. Perpustakaan itu kalau kita pernah baca buku Mindset kan, Carol Dweck kalau nggak salah, itu kan ada 2 orang itu. Ada yang mindsetnya tetap, ada mindsetnya tumbuh. Nah, perpustakaan itu ada di wilayah itu, bagaimana kemudian membuat orang, menciptakan orang, mendorong orang, mendukung orang untuk punya mindset tumbuh, berkembang dan berproduksi. Jadi, mindset tumbuh itu orang yang tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup. Terus tadi dia tumbuh terus. Ada kendala, bagaimana penyelesaiannya? Nah, mungkin perpustakaan bisa menyediakan itu, pengetahuan yang tidak ada di ruang bangku kuliah, misalnya 2 ruang sekolah, pengetahuan baru. Itu kalau kata kiai saya itu, Kak, katanya itu salah satu konsekuensi keimanan seseorang.
itu. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, maka jalan hidup kita itu harus terus bertumbuh itu ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Kanon gitu ya. Ya karena kita harus tahu alasan kenapa kita dilahirkan. Tuhan itu kan tidak pernah menciptakan makhluknya sia-sia. Ya betul. Ya kalau kenapa kemudian menganugerahkan kita akal pikiran? Tapi akal pikiran itu juga kan harus diberi nutrisi. Ya betul. Kalau akal pikiran itu tidak digunakan, tidak diberikan nutrisi, ya selesai gitu. Ya. Dia akan stuck di situ. Ketika diberikan nutrisi, maka akal pikiran itu adalah senjata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Ya. Sesuai dengan realitas yang berkembang tentunya. Ya makanya buku itu juga salah satu konon katanya buku ini adalah nutrisi peradaban katanya. Jadi semakin banyak orang baca, ya minimal kosakatanya nambah banyak, pengetahuannya nambah banyak. Tinggal bagaimana memanfaatkan, kita harus menyelesaikan itu pada tahap itu. Misalnya bagaimana memanfaatkan pengetahuan kita untuk hidup kita, kebermanfaatan. Kan. Ini diskusi kita jadi kayak awal-awal kita ngebahas tentang tagline membaca kata membaca dunia. Ini. Membaca kata membaca dunia. Itu kali pertama saya masuk perpustakaan. Jadi saya masuk perpustakaan itu tahun 2017. Dan sepanjang karir saya sebagai pegawai negeri baru tahun 2017 sampai hari ini saya merasa berarti. Gitu. Karena melakukan sesuatu gitu, walaupun itu efektif dan tidak, itu kan urusan yang menilai kan. Ya, betul. Tapi minimal saya bisa berhubungan langsung dengan orang. Dulu kan di administrasi, TU, urusannya sama administrasi ya. Walaupun itu juga ngaruh terhadap pekerjaan. Tapi setelah di perpustakaan mungkin lebih banyak orang gitu ya, banyak teman-teman komunitas dari luar sana itu ya. Ya karena kita melayani kan. Karena prinsip saya gini, ASN adalah orang yang berhutang. Setiap bulan kita dibayar di awal bulan, diberi gaji di awal bulan. Dan gaji itu akan menjadi hak kita manakala itu dibayar dengan pekerjaan. Ya, menunaikan kewajibannya. Menunaikan kewajiban. Nah, kita itu bedanya diberi hak dulu, baru kewajibannya dipenuhi. Nah, kalau kewajiban dipenuhi, hak itu nggak dapat kan? Beda dengan buruh di pabrik misalnya. Kalau buruh di negara kayak gitu, kalau buruh di swasta dikerja dulu, baru bayar kan? Nah, jadi saya menganggap bahwa ASN itu adalah orang-orang yang berhutang. Maka kemudian ketika karena dibayarnya sama uang rakyat kan? Itu. Jadi kalau berhutang sama 10-11 juta rakyat Banten itu kita berhutang. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya tentunya ingin berupaya untuk menjaga hari-hari itu tetap memberi makna gitu. Seideal mungkin, walaupun ya tetap aja ya, namanya juga manusia. Tapi bagaimana tetap pada jalan yang benar gitu untuk melakukan sesuatu. Itu kenapa coba ini ya dengan kondisi yang serba terbatas, kondisi yang dalam kondisi darurat seperti ini tetap coba melakukan upaya dalam melakukan pelayanan itu. Betul. Kita coba menggunakan segala platform yang tersedia dan ya baik berbayar maupun gratis gitu. Harusnya nggak boleh gratis-gratis lagi itu. Karena ada yang tersedia gratis gitu kan. Misalnya channel YouTube ada yang gratis kan, ada yang premium. Kita coba pakai yang gratis. Kita coba yang gratis, yang misalnya kita sediakan konten-konten layanan, misalnya dongeng. Sekarang di YouTube kita itu ada dongeng, terus ada kelas pemustaka. Kemarin itu ada kelas mendongeng. Kelas mendongeng dengan mendongeng beda ya. Kelas mendongeng itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin menjadi pedongeng, pengetahuan. Kalau mendongeng ya memang diperuntukkan buat anak-anak. Artinya dia memang sudah expert atau sudah profesinya pendongeng gitu ya. Kita juga coba melayani masyarakat itu dengan, misalnya kita membaca buku. Misal kemarin itu Andrea Hirata misalnya, kita sampaikan bahwa misalnya karya Andrea Hirata itu kayak gini, isinya soal ini, layak untuk dibaca ini, tapi belum sampai mereview bahwa buku ini bagus atau tidak. Oh, itu sudah dilakukan ya? Udah kita coba tapi belum tayang. Masih di proses editing aja. Kayaknya memang menarik, atau jangan-jangan itu bisa jadi ini, apakah di tengah kondisi kayak begini tuh ngajak teman-teman kita yang masih SMA itu ya, karena SMA kan juga di provinsi ya. Mereka diminta untuk mereview satu buku, kemudian diberi reward apa, nanti kan bisa dibahas. Kayaknya bisa menarik jadi gitu. Kami kemarin itu kita selengi bermain musik
Tapi kemudian di tengah-tengah kita ada talkshow kayak gini, tapi khusus soal buku. Buku yang ada di perpustakaan ini. Kayak kemarin kan misalnya siapa buku Ahmad Jayadiningrat. Ahmad Jayadiningrat ya, memoir. Memoir, kita coba. Heringere, ya. Apa judul aslinya masih nggak tahu. Heringere. Apa bahasa Belanda lah. Ya. Kemarin sudah menghadirkan keluarganya. Nah, kita coba baca itu, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada buku ini nih yang bisa. Oh iya, saya sempat nonton itu yang dialog dengan salah satu keturunannya Husein Jayadiningrat. Ya. Dan pembedanya kalau salah kan salah satunya Pak Sekdis juga ya, Sekdis itu. Sekdis kita. Itu kapan sih itu Kak itu? Itu tahun lalu, sekitar bulan Oktoberan. Dan sebenarnya mah itu mengembalikan ruh buku itu ke tanah kelahirannya. Oh. Karena buku itu sempat keluar kemana itu gitu ya? Karena kan Ahmad Jayadiningrat itu berada di luar sana, besar di luar sana, meninggalnya dikubur di Karawang, padahal dia Bupati Serang. Keluarganya itu Bupati Serang pertama, Bupati Serang, Bupati Cilegon, Bupati Pandeglang. Terlepas dia pada saat itu menjadi salah satu bagian dari pemerintahan Belanda, tetapi tulisan yang dia sampaikan sebenarnya punya nilai sejarah, punya nilai ilmu untuk memahami Banten gitu, secara keseluruhan. Dan termasuk Tangerang. Kalau kita mau merujuk tentang sejarah pendidikan di Provinsi Banten, pendidikan modern di Provinsi Banten kan juga mau tidak mau itu kan harus salah satu rujukannya membaca buku itu kan, karena mereka adalah pioner yang meletakkan pendidikan modern. Di Provinsi Banten itu ya. Kalau pada masa lalunya mungkin pendidikan itu dilakukan oleh contoh paling paling fenomenal itu kan Syekh Nawawi misalnya, menjadi intelektual yang menginternasional. Generasi selanjutnya adalah generasi keluarga Ahmad Jayadiningrat. Kakaknya bupati, adiknya menjadi profesor, adiknya yang satu lagi menjadi tokoh SI, bahkan salah satu keluarganya menjadi menteri sosial pertama di Indonesia. Ya, Maria Ulfa Santoso. Itu. Dan termasuk salah satu doktor pertama Indonesia ya. Di Indonesia, dokter pertama di Indonesia itu adalah Husein Jayadiningrat. Yang sekarang sarjana hukum apa? Ya, Maria Ulfa, sarjana hukum perempuan pertama di Indonesia itu. Dan artinya kita punya jejak intelektual, dan perpustakaan itu harus hadir menunjukkan bahwa sejarah keintelektual masyarakat Banten itu bukan hanya cerita, tapi bahwa ini ada. Dan di dalam proses layanan itulah yang coba sebenarnya pengen ada informasi ini, cuma kemudian layanan itu memfasilitasi itu semua. Fasilitasi. Kita sediakan kotak saran, di mana mungkin ada kebutuhan buku yang tidak terpenuhi, ya silahkan gitu. Tapi kan kalau di pemerintahan kita tidak bisa hari ini diminta besok ada, mesti tahun depan. Kita juga nggak tahu kan kebutuhan pemustaka itu apa. Kita hanya mencoba menduga-duga, misalnya yang lagi hit apa nih, tulisan apa yang hit, misalnya soal novel apa, atau buku pengetahuan apa, ada kemarin sejarah manusia yang kayak buku gitu. cukup bagus itu yang membahas tentang wabah dari siapa itu yang terbaru Jilid ya. Itu juga menarik itu. Menarik. Nah, tapi apakah tahun depan menarik kan belum tentu juga. Wabahnya jangan sampai terus-terusan. Tapi enggak, wabah ini kan dia semacam siklus itu ya. Semacam siklus yang pasti akan ada itu, entah rangkaiannya panjang atau enggak. Itu kan dulu mulai dari flu Spanyol itu kan, Amerika, kemudian kita pernah H1N1, H1N5 itu. Karena kebetulan saya kuliahnya kesehatan. Nah, tapi Kak, kan ada beberapa buku yang itu tidak boleh dipinjamkan itu dan hanya boleh diakses di sini. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan itu untuk menjadi bahan studi itu ya misalnya, atau misalnya saya mau bikin paper ilmiah untuk tugas kuliah saya. Nah, itu boleh nggak dipinjam dulu tapi hanya untuk katakan diperbanyak sekian halaman ya. Karena kan kalau di perpustakaan nasional itu kan kita diperbolehkan dengan catatan menggandakannya itu nggak boleh melebihi sekian halaman gitu. Di layanan Banten Corner itu diperlakukan seperti itu. Jadi orang boleh baca, boleh copy beberapa halaman, tapi tidak bisa utuh. Khawatir itu melanggar hak cipta juga. Betul. Dan saya yakin kalau itu menjadi karya ilmiah pasti kutipannya kan tidak semuanya. Dan konon kabarnya kan kemarin hak cipta itu bukan hanya soal hak royalti kan. Oh iya betul. Tapi hak
harga diri juga ada di situ. Di perkembangan era digital sekarang itu memang karena beberapa penulis itu memang menggratiskan buku tulisannya itu ya, tidak diperjualbelikan tapi dia hanya cukup mencantumkan nama si penulis itu ya. Artinya bahwa kemudian ketika itu difotokopi juga nggak ada soal sebenarnya, manakala tidak utuh gitu, tidak menjadikan barang konsumsi baru. Saya nggak tahu apakah misalnya itu melanggar hak cipta atau belum, makanya kita batasi itu. Karena saya lagi ada rencana ini, pengen fotokopi bukunya memori itu untuk konsumsi pribadi itu ya. Karena kan saya juga di rumah ada perpustakaan mini itu. Nah saya kira akan menjadi lebih lengkap ketika sudah ada bukunya Ahmad Jayadiningrat. Karena bukunya Husein sudah ada. Sejarah Banten. Sejarah Banten. Ya. Boleh aja sih kita, tapi memang agak, kalau misalnya utuh itu kan takut melanggar hak cipta juga. Iya, betul. Tapi buku Husein itu, buku Pangeran Ahmad Jayadiningrat itu juga sudah berhenti diproduksi. Ya. Pengennya sih mungkin kalau nggak tahu lah ya. Soal itu diperbanyak kembali dan itu didistribusikan sebagai pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Saya kira kan selama itu konsumsinya untuk kebutuhan intelektual dan tidak diperjualbelikan, kayaknya sih boleh. Mudah-mudahan boleh. Mudah-mudahan boleh karena cipta itu 50 tahun. Iya, Itu karena belum sampai. Itu dicetak 96 kalau nggak salah. 60. 96. 96. Yang terbarunya ya. Kan awal-awal dia terbit tahun 1800 berapa ya? 60-an atau berapa itu? Dia ditulis tahun mulai dari tahun 34. 34. Dibukukan itu tahun 90 kalau menurut cucunya. Cucunya, oke. Oke, Kak, terima kasih banyak nih. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan ke publik, kepada masyarakat itu ya, soal hal-hal layanan terkait dengan perpustakaan itu, apalagi tadi sebenarnya kan banyak sekali hal yang ingin sebenarnya diketahui sama masyarakat tuh, mulai kepastian kapan dibuka, kemudian informasi-informasi terbaru apa itu kan, sehingga meskipun masyarakat itu tidak hadir ke sini tapi mereka bisa mengakses hal-hal yang ada di, karena kan ini lagi musim skripsi juga nih, musim. Ya, memang kasihan sih kepada teman-teman yang sedang menyelesaikan studinya. Tapi mudah-mudahan pada pertengahan Maret nanti kita sudah selesai membereskan perpustakaan ini, membereskan administrasi penataan, sehingga pelayanan terhadap online itu, pelayanan tertutup itu juga bisa berjalan maksimal. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya membaca itu adalah proses kesadaran. Jadi tanpa kesadaran, kepentingannya hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau itu terjadi, maka kemudian akan lahir generasi-generasi yang mekanis, bukan generasi-generasi kreatif. Generasi mekanis itu dia hanya cukup menyelesaikan tantangan yang ada di depan kita, menyelesaikan tugas, selesai. Tapi bagaimana kemudian tantangan kita adalah menumbuhkan generasi kreatif. Bagaimana dengan membaca orang bisa berinovasi, berkreasi sedemikian rupa sehingga ruang-ruang dan di masyarakat itu bisa berkembang. Orang tidak bertumpuk pada satu tempat saja, profesi misalnya. Itu pilihannya menjadi banyak. Oke, terima kasih Kak. Kalau buat saya sih saatnya kita merebut masa depan. Nah, itu cocok. Jadi bagaimana kita merebut masa depan melalui perilaku hari ini, tindakan kita hari ini dan pengetahuan kita itu kan. Karena kalau kita merebut masa depan, otomatis persoalan-persoalan yang di depan mata kita ya harus kita selesaikan. Ya, betul. Terima kasih banyak ini Kak Eping. Sama-sama. Pencerahannya itu kan. Semoga kerasan di tempat yang baru itu kan, dan semakin memberi kebermanfaat yang lebih itu kan. Mudah-mudahan. Sebagai kawan, sebagai adik itu ya, dan sebagai orang yang juga teman ngopinya beliau ini, saya akan menjadi kritikus pertama kalau beliau memang dan itu memang harus tidak memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal ke masyarakat. Karena bagi saya perpustakaan itu dia bukan hanya bangunan mati, bangunan yang tidak bertuan. Karena perpustakaan itu adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Karena apapun yang ada di dalam perpustakaan itu sudah tersedia, tinggal kita mau datang apa enggak. Ya. Dan tugas kami juga membuat
benda mati ini, ruangan mati ini menjadi hidup. menjadi menarik. Menarik. Oke, Itu siap. tantangan kami. Kita tunggu dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dan ide-ide kreatif lainnya lah. Kami juga menunggu kritik. Oke, siap. Menunggu Kritik yang konstruktif. Oke, teman-teman semuanya, demikian cacahan literasi kita dengan Pak Evi Saifuddin. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan pencerahan, dan semoga memberi nilai tambah kepada kita untuk terus berkreasi, untuk terus belajar dan belajar. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat, satu-satunya yang harus teman-teman benar-benar ketahui adalah lokasi perpustakaan. Albert Einstein. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.